Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Fisika Komputasi akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Laju Pendinginan Newton pada Kopi Panas. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis laju pendinginan Newton pada kopi panas yang juga dijelaskan oleh teman-teman saya. Next. Baik, di slide ini ditunjukkan fenomena fisis pada model matematis yang digunakan. Fenomena yang diamati adalah pendinginan kopi panas yang dibiarkan di suhu ruang. Secara fisika, proses ini dijelaskan menggunakan hukum pendinginan Newton. Hukum ini menyatakan bahwa laju perubahan suhu atau benda berbanding lurus dengan selisih suhu terhadap suhu lingkungannya. Secara matematis, dituliskan sebagai dt per dt kecil sama dengan negatif K dikali T dikurangin T alfa. Di mana T besar adalah suhu kopi, T alfa adalah suhu lingkungan di sekitar, dan K adalah konstanta pendingin. Persamaan ini menunjukkan bahwa semakin besar selisih suhu, maka laju pendinginan akan semakin cepat. Next, pada slide ini ditunjukkan tentang tantangan dalam pengukuran, yaitu perbedaan antara teori dan realita eksperimen. Secara teori, perubahan suhu dapat dimodelkan secara kontinu menggunakan persamaan diferensial. Namun, dalam eksperimen nyata, data yang diperoleh bersifat diskrit, yaitu berupa titik-titik hasil pengukuran pada waktu tertentu. Artinya, kita tidak memiliki data kontinu, melainkan hanya sampel pada interval waktu tertentu. Hal ini menyebabkan munculnya kesulitan dalam menentukan turunan secara langsung dari data eksperimen. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan numerik untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Next. Lalu pada slide ini kami menjelaskan tentang untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan pendekatan diferensiasi numerik. Pada slide ini ditunjukkan 3 metode untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama adalah forward difference, yakni penggunaan metode ini menggunakan dataset dan data berikutnya untuk menghitung turunan. Lalu ada backward difference, yakni menggunakan data saat ini dan juga data sebelumnya. Dan yang terakhir ada central difference, yakni menggunakan data sebelum dan sesudah titik yang ditinjau, sehingga menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Metode central difference memiliki error order delta x kuadrat, sehingga lebih akurat dalam membandingkan dibandingkan metode lainnya. Dengan menggunakan metode-metode ini, kami dapat mendekati turunan dari data diskrit dan menganalisis laju pendinginan secara lebih realistis. Next. Pada slide ini ditunjukkan hasil analisis error, khususnya mengapa menggunakan metode central difference lebih akurat. Di sini terdapat grafik yang yakni perbandingan antara pendekatan forward
backward, dan sentral terhadap nilai turunan yang sebenarnya. Forward difference menggunakan titik saat ini dan titik setelahnya, sedangkan backward menggunakan titik sebelumnya. Namun, kedua metode ini memiliki error yang relatif tinggi karena hanya menggunakan satu arah dalam pendekatannya. Berbeda dengan central difference yang menggunakan dua titik, yakni sebelum dan sesudah titik yang ditinjau. Hal ini membuat central difference mampu memberikan pendekatan yang lebih mendekati nilai turunan sebenarnya. Dan secara matematis, central difference memiliki error delta x kuadrat, sedangkan forward dan backward difference hanya memiliki order delta x. Nah, oleh karena itu, central difference kami pilih sebagai metode utama dalam analisis ini. Next. Lalu pada saat ini ditunjukkan parameter-parameter yang digunakan dalam simulasi pendinginan kopi. Yang pertama ada suhu sebesar 90 derajat Celcius, yakni suhu awal kopi. Dan yang kedua ada suhu lingkungan, yakni sebesar 27 derajat Celcius. Yang ketiga ada interval waktu yang kami gunakan dalam simulasi ini adalah 0,05 menit. Yang terakhir adalah total waktu pengamatan, yakni sebesar 1 menit. Nah, langkah-langkahnya dimulai dari inisialisasi suhu awal, kemudian dilakukan perhitungan perubahan suhu menggunakan metode numerik. Selanjutnya, hasil dihitung secara bertahap hingga mencapai satu waktu akhir. Pemilihan parameter ini sangat penting karena mempengaruhi akurasi hasil simulasi. Nah, next. Pada slide ini ditunjukkan implementasi komputasi menggunakan Python dengan library NumPy. Pada langkah pertama adalah mendefinisikan fungsi untuk solusi analitik berdasarkan hukum pendinginan Newton. Dan untuk langkah kedua, dibuat fungsi untuk menghitung turunan secara numerik menggunakan metode central difference. Yang ketiga, dilakukan perhitungan laju pendinginan secara numerik terhadap waktu. Dengan menggunakan NumPy, proses penghitungan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, penggunaan komputasi ini juga memungkinkan analisis data dalam jumlah besar dengan lebih mudah. Next slide. Pada slide ini ditampilkan hasil utama dari penelitian, yaitu dinamika penurunan suhu kopi terhadap waktu. Grafik ini menunjukkan bahwa suhu kopi mengalami penurunan seiring tambahnya waktu. Di awal waktu, penurunan suhu terjadi dengan cepat karena selisih suhu dengan lingkungan masih besar. Namun, dengan seiring waktu, laju penurunan suhu semakin lambat. Hal ini disebabkan karena suhu kopi mulai mendekati suhu lingkungan, sehingga perbedaan suhunya semakin kecil. Grafik ini membentuk kurva eksponensial menurun yang sesuai dengan teori hukum pendinginan Newton. Selain itu, hasil numerik yang diperoleh menunjukkan kesesuaian yang baik dengan solusi analitik. Next slide. Lalu pada tabel berikut ini adalah menunjukkan poin di mana analitik ini digunakan, yaitu pada menit pertama, menit 30,
dan menit 60 dengan 3 metode berbeda, yaitu analitik, sentral, dan forward. Dari ketiga metode menarik berhasil mereplikasi tren eksponensial secara dengan presisi. Namun, terdapat perbedaan tingkat akurasi pada desimal. Next slide. Pada slide berikut, kami membahas terkait analisis error relatif. Di sini kita menguji seberapa jauh hasil komputasi komputasi ini melenceng dari perhitungan teori dan analitiknya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pada tabel ini kita bisa melihat perbedaan kontras yang menunjukkan bahwa metode forward dan backward memberikan error masing-masing di angka 2,4% dan 2,5%, yang mana dapat dilihat bahwa angka ini jauh lebih besar dibanding dengan metode central difference yang errornya hanya 0,042%. Hal ini menunjukkan bahwa central difference memiliki akurasi yang jauh lebih tinggi, bahkan sekitar 60 kali lipat lebih presisi dibandingkan dua metode lainnya. Jika dibandingkan dengan teori, hasil ini sangat sesuai karena secara matematis, central difference mengambil rata-rata dari masa lalu dan masa depan, sehingga bias kelengkungan pada grafik eksponensial copy kita bisa saling meniadakan. Next, untuk membuktikannya lebih dalam, kita melakukan eksperimen dengan memperkecil interval waktu atau H. Perhatikan empirical data block di sisi kiri. Dapat dilihat bahwa saat kita memperkecil interval 10 kali lipat, error pada metode forward hanya turun 10 kali lipat juga. Namun lihat pada central difference, errornya anjlok drastis sebanyak 100 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa metode forward and backward bersifat linear, sedangkan central bersifat kuadratik. Grafik di sisi kanan secara empiris mengonfirmasi hukum konvergensi. Jika dibandingkan dengan teori, hasil ini sesuai dengan prediksi kalkulus bahwa metode beda tengah akan selalu konvergen lebih cepat menuju nilai eksak seiring mengecilnya langkah waktu yang kita gunakan. Next. Terakhir, kami ingin menyimpulkan bahwa validasi fisika dasar perilaku pendinginan kopi yang kita amati terbukti secara akurat mengikuti peluruhan eksponensial sesuai dengan hukum pendinginan Newton. Dan yang kedua, ketahanan metode diskrit. Meskipun kita hanya punya data titik-titik dari sensor, diferensiasi numerik tetap efektif untuk mengekstraksi laju perubahan suhu tanpa perlu tahu fungsi aslinya. Dan yang ketiga, superioritas central difference. Metode ini harus menjadi standar utama dalam komputasi karena sifat errornya kuadratiknya yang jauh melampaui pendekatan sepihak. Rekomendasi dari kami untuk pengujian berikutnya, kita bisa menggunakan data dari sensor LOT yang nyata dan mencoba menerapkan metode diferensiasi orde yang lebih tinggi untuk akurasi yang lebih ekstrim. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.